Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom JFM, Jurnalistis Online Matlab. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa dimanapun pemirsa berada. Bagaimana kabarnya? Semoga para pemirsa senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi bersama kami di sini. Saya Eva Nur Maulida dan rekan saya Siti Nur Hasanah. Seperti biasa kami di sini akan menemani rehat bersantainya para pemirsa sekalian dengan berbagai cerita dan berita yang menarik tentunya untuk disimak. Jangan kemana-mana ya, tetap simak acara ini sampai selesai. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang penemu paling berpengaruh di dunia yang salah satunya adalah Plato. Nah, apakah kalian tahu siapa itu Plato? Nah, saya akan menjawabnya ya. Plato adalah ahli filsafat besar, sastrawan besar, pendidik, warga negara Yunani, murid Socrates, dan guru Aristoteles. Plato adalah orang yang pertama di dunia yang menemukan atau mendirikan perguruan tinggi dan universitas dengan nama Akademi 387 sebelum Masehi. Menurut nama seorang pahlawan Yunani yang bernama Akademus, Plato adalah ahli filsafat pertama di dunia yang dengan akal budinya berhasil menemukan dunia idea atau dunia rohani. Hal itu sesungguh menakjubkan bila diingat bahwa Injil dan Al-Quran baru terbit berabad-abad kemudian. Ia mengatakan bahwa jiwa manusia sesungguhnya meninggalkan badan, kembali ke dunia rohani dan hidup menemukan ilmu filsafat politik, ilmu filsafat tentang negara. Ia mengarang 36 karya filsafat antara lain berjudul Republik. Plato juga lahir di kota Athena pada tahun 347 sebelum Masehi dan meninggal di Athena juga pada tahun 127 sebelum Masehi pada umur 80 tahun. Plato keturunan bangsawan dan nama sebenarnya adalah Aristokles. Ia mendapat nama Plato karena bahu dahinya lebar. Kata Plato berarti yang berbentuk lebar. Ayah Plato bernama Ariston dan meninggal sewaktu Plato masih kecil. Sesudah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Perilampes, pamannya. Plato dibesarkan di rumah Perilampes, sahabat dan pendukung Perikles 495 sampai 429 sebelum Masehi, kepala negara yang membuat Athena mencapai zaman keemasan. Mula-mula Plato ingin menjadi ahli politik, tapi ada dua peristiwa yang membelokkan cita-citanya. Pada tahun 444 sebelum Masehi, ketika Plato berumur 23 tahun. Kritias, saudara sepupunya, dan Charmides, pamannya yang lain, menjadi diktator di Athena. Tapi tindakannya kejam dan tidak tahu kesusilaan. Plato merasa jijik terhadap ahli politik seperti itu. 1 tahun kemudian, rakyat Athena berontak dan mendirikan pemerintahan demokrasi. Plato mempertimbangkan kembali cita-citanya untuk jadi ahli politik, tapi tiba-tiba Socrates, sahabat dan gurunya, dihukum mati oleh pemerintah Athena. Plato lalu membuang cita-citanya yang semula dan bermaksud jadi ahli filsafat seperti Socrates. Cita-citanya tercapai, bahkan ia menjadi ahli filsafat besar melebihi Socrates. Bahkan Aristoteles, muridnya, jadi ahli filsafat terbesar di dunia. Pemirsa yang budiman, bukannya kami tidak ingin berlama-lama untuk siaran, namun waktu jualah yang memisahkan. Semoga cerita dan berita yang tadi kami sajikan mudah-mudahan berkesan, berkenan di hati para pemirsa, dan juga semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Kami pamit undur diri ya, pemirsa. Cukup sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Bertemu lagi dengan kami dalam kesempatan yang akan selalu membagikan cerita dan berita yang menarik lagi tentunya untuk disimak. Jadi jangan sampai terlewatkan acara kami ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like bila suka video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom JFM, Jurnalistik Online Matlab.